lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin wa ba'd. Halo ya. Halo. Langsung saja saya masuk sesi tanya jawab. Monggo yang mau tanya jawab seputar apapun saya terima. Monggo. Sambil mengumpulkan pertanyaan, saya masih tambahan sedikit saja. Bahwa jangan sampai di bulan Ramadan ini kita nyari sunnah tapi meninggalkan kewajiban atau meninggalkan hal-hal yang lebih utama. Bulan Ramadan sholat tarawih luar biasa, Masya Allah, 23 rakaat, ada yang 35 rakaat, ada yang 41 rakaat dan lain sebagainya. Tapi sholat ba'diyah isya ditinggalkan. Salah nih. Sholat ba'diyah isya ini lebih utama dari sholat tarawih. Sholat ba'diyah isya dan sholat witir lebih utama dari sholat tarawih. Jadi sebisa mungkin kalau memang antum sholat tarawih, jangan tinggalkan ba'diyah isya sama sholat witir. Nah, witir ini jangan sampai ditinggalkan. Apapun alasannya jangan sampai. Menyegerakan berbuka. Ya. Berbuka apa cepat, yang manis-manis berbukanya. Kemudian ketika mau sahur waktunya dimepetkan. Jadi sahurnya mepet, tapi sahur niku wajib. Ampun bangga jenengan kula mboten sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur jenengan sedaya niku. Mergi teng sahur niku enten barokah. Makanan sahur itu barokah. Jenengan kalau sahur posone awan niku teges. Tapi nek mboten sahur biasanya awan wis rada nglentruk niku. Niku pun biasa. Sing hobine ngaji monggo ngaji sak mampune. Aja nganti ngaji ngapunten niki nek imane kula lan jenengan niki lak imane yazidu yankus. Ya munggah ya medun. Sing dadi masalah niku nek ngaji terus kadang-kadang nek bosen 3 dina ngaji 3 dina prei. Ya niku masalah. Jadi sing penting ngaji niku sak nyandake sak kesele ampun dimentoke tapi. Jadi sak kesele nganti bosen niku maksa ngaji. Ampun ngoten. Jadi jenengan ngaji niku mboten ikhlas. Ngaji mergi kepaksa bulan Ramadan mboten. Mboten ngoten. Ngaji niku nggih murni karena Allah taala ikhlas. Sak mampu jenengan mampune sak juz alhamdulillah. Mboten mampu sak juz setengah juz mboten apa-apa. Sing penting kerep niku istiqomah. Salat 5 waktu dibagi. Habis salat subuh ngaji baca berapa? 4 lembar. Kok kebanyakan ya wis monggo dilongi 3 lembar. Nek 3 lembar sik kurang ya kebangetan lah. 3 lembar kok kathah men bangetan. 3 lembar lah minimal. 3 lembar setiap hari bolak-balik berarti itu ngaji. Habis zuhur gitu lagi. Syukur-syukur sebelum sholat ngaji 2 lembar, setelah sholat ngaji 2 lembar. Sebelum zuhur ngaji 2 lembar, setelah sholat zuhur ngaji 2 lembar. Jadi gitu terus. Habis wudu ngaji dulu 2 lembar gitu. Supaya apa? Keendang hatam dengan. Tapi memang yang paling penting niku mboten hatam, yang paling penting niku niatin jenengan istiqomah jenengan tur tadabbur, memahami makna-makna Al-Qur'an. Nah, tapi jangan sampai juga kita lupa. Maksudnya inti dari pentingnya mengaji. Agak. Monggo. Dari Andi Ransandani. Apakah kalau wudhu kita wajib ambil airnya diulang 3 kali? Terima kasih. Oh iya. Untuk wudhu ngambilnya, jadi wudhu ini syaratnya wudhu ini adalah 1 kali basuhan. 3 kali ini adalah sunnah. Syarat wudhu ini cukup 1 kali basuhan, tapi 1 kali basuhan yang merata. Umpama membasuh wajah, rukunnya kan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Pertama kali basuh, dibasuh 1 kali, tapi merata. Kalau 1 kali belum rata, yang kedua baru rata. Berarti yang kedua itu terhitung sekali. Kalau 1 kali belum rata, 2 kali belum rata, 3 kali belum rata, yang ketiga itu terhitung 1 kali basuhan. Nah, sisanya baru menambah sunnah, ya. Mengganjilkan bilangan sunnah. Jadi wajibnya 1 kali itu merata. Tidak harus 3 kali. Kalau di masjid, maksimal kalau bisa sunnahnya 3 kali jam berlebihan. Karena airnya air wakaf. Jadi jangan wudhu di masjid mentang-mentang seger, banyunya awan-awan,
salat zuhur niku wudu wah raup ping 23 raup terus niki. Apa meneh pas kumur, betah kumur niku biasane. Agak. Kemudian membasuh muka, setelah itu wa idiakum ilal marafiqi, membantu lengan sampai siku ya, di atas siku sedikit. Jadi kalau pas siku belum sah. Karena kalau pas siku berarti otomatis airnya di bawah siku pastinya. Tapi kalau di atas siku pasti mengenai sikunya. Jadi di atas siku sedikit. Itu sahnya wudu. Sunnahnya lagi separuh di antara siku dan pundak. Yang lebih utama lagi satu pundak. Jadi basuh satu pundak. Itu lebih utama. Sebagaimana basuh kaki. Ya, basuh kaki juga yang paling utama kan batasnya wajibnya sampai mata kaki. Setelah mata kaki separuh ini lebih utama. Lebih utama lagi sampai pupu. Tapi kalau sampai pupu jangan diangkat pupune. Malah auratnya ketokan kabeh. Niku enten setunggal tiang niku pun sepah niku wudu niku ngapunten niku malah cawetan tok wudu niku. Ah niku lak masalah niku. Jenengan ngoyak sunah ngilangke sing wajib malahan agak. Jadi seperti itu. Basuh tangan setelah itu baru rambut. Rambut ini mengusap rambut ini satu kali usapan afdalnya seperti ini 5 jari. Ya. Mashur ra's ya, mengusap kepala bukan rambut. Nek gundul rambut. Sing diusap napa nih? Sirahe niki. Diusap sirahe seperti sirahe. Terus bagiannya mana aja ya? Bagian kepala tuh mana? Saya tanya sekarang. Niki kepala bukan? Bukan. Bagian kepala mana? Kepala sini ya. Saya tanya sekarang. Sini masuk kepala enggak? Ya? Kepala. Berarti kalau ungsap sini sah tidak? Sah cukup. Usah sini. Paling tidak minimal pastikan ada satu rambut yang terkena sampai akar rambutnya. Makanya jenengan biasanya sing bocah-bocah sekolah niku sing biasa nganggo pomade. Niku nek wudu lak pomade luntur. Biasanya si jusap kene nih. Nah. Niki aman niki. Jenengan nek bar pometan wudu malah teles ngapunten mambu malah rambutnya. Jenengan sujud di masjidnya kena air bekas pomade itu, karpetnya jadi bau. Ribar jenengan tersing sholat mambu. Makanya sebenarnya jenengan sholat ini dituntut sama Allah. Coba, ayo berani enggak jenengan ngalahkan rambutnya jenengan sama wudu? Yang gini lu saing langsung wudu satu kepala tuh, itu satu kali usapan. Itu lebih hebat lagi. Nah, ngapunten tapi airnya harus air yang mengalir, bukan maur roket, bukan air yang anteng jenengan harus masuk. Diciduk gitu diambil, enggak boleh. Dituangkan. Nah, jadi dituangkan air. Nah, itu buat kepala. Buat tangan juga. Bukan tangannya masuk ke dalam tangan kecuali bejana yang besar. Bejana besar itu minimal kulaten 2 kulah. Minimal 2 kulah. Yang paling afdal wudu di bak yang besar, tapi baknya kerannya ini terus nih, melaku terus keran. Jadi jangan keran jangan dimatikan. Jadi airnya baru terus. Syukur-syukur cari sungai sekalian apa wudu yang drojokan sewu nek kuat. Nah, niku pun saya niku hakata. Jadi seperti itu, tidak perlu ada ulangan, tapi afdalnya diulang 3 kali supaya untuk sunnah. Kalau ternyata 3 kali jenengan sudah 3 kali, kok kepengen nambah lagi. Umpama basuhan keempat jenengan mandek kok terlanjur kebablasan, diganjilkan 5 kali. Ternyata basuh 6 kali, ganjilkan 7 kali. Kalau di rumah sendiri tidak apa-apa, tapi kalau di masjid tidak boleh. Israf. Lebih-lebihan. Agak. Enten meneh pertanyaan. Dari Sandi Pratoso Tangmangu sama Mas yang kemarin sudah menikah sama Tangmangu ya. Tapi mau tanya payu tuh. Pertengahan Ramadan sudah payu Tangmangu ya. Inilah ya. Tapi mau tanya soal pertengahan Ramadan yang satu pada hari Jumat kemarin kami di perbincangan di medsos soal Al-Duhur. Terima kasih. Oh ya. Ya nggih pesen kula nggih jenengan hati-hati mawon jenengan pucuk gunung niku. Paling cedak niku Tangmangu nggih. Dadi wong persiapan pun dikatai mau sedikiran. Katai selawatan. Nggih. Matur nuwun Mas Andi. Ngeten nggih. Jadi permasalahan niku tanggal 15 orang-orang mengatakan niku aduhan muncul terus enten bakal kiamat niku. Jadi dai ini boleh menjadi seorang yang menunjukkan tanda-tanda berdasarkan hadis yang sahih, tapi tidak boleh menjadi peramal.
Tidak boleh menjadi peramal. Bahkan ketika mau munculnya ad-dukhan itu sebelumnya ada tanda-tandanya. Lah tanda-tandanya sudah muncul belum? Kalau tanda-tanda tidak aja tiba-tiba muncul, berarti kan tidak sesuai hadis. Yang disampaikan tidak sesuai berarti. Nah, makanya hadis itu hadis yang terkaitan. Jangan sampai main puzzle. Jadi hadisnya dirangkum-rangkum, jadikan satu terus dibuat cerita. Dirangkai kisah besok kiamat. Terus yang dodolan sejadah payu kabeh. Dodolan kopiah payu kabeh. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang ada runtutnya, ada ranahnya. Dan umpama pun mau mempelajari itu ilmu tuh harus disampaikan. Ilmu hadisnya harus disampaikan. Tapi jangan sampai menakut-nakuti. Ya, sifatnya menakut-nakuti tidak boleh. Kita mempersiapkan diri kita bagus. Lah kadang-kadang yang YouTube niku masalah ini pas serius niku tentang kiamat niku musiknya dedeng. Wong gawe wedi kabeh tadi. Terus sing nonton niku ndrodok kabeh niku. Lah mbok musiknya biasa wae ya. Musiknya ampun meden-medeni niku. Padahal musiknya Doraemon mboten wedi jenengan. Diceritakan bahwa kiamat akan datang 15 Ramadan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ora bakal wedi. Mbok critane ngeri, mbok critane kuntilanak mboten keweden jenengan. Nah, tapi musik ini kemedeni. Ibarat film horor Indonesia sing medeni napa? Musiknya ngageti soalnya. Nek musiknya mboten ngageti, setane biasa wae. Wong buktine teng Facebook niku kathah kuntilanak gawe dolanan, pocong gawe dolanan. Niku pun kathah kok. Musiknya sing ngageti niku. Jenengan kalah kalau kaget. Lah niki kabar infone nggih sami ngageti. Meden-medeni wong. Jangan. Ini manfaatnya kita ambil, negatifnya kita tinggalkan. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu kita mempersiapkan diri kita buat akhirat. Negatifnya, nah negatifnya jangan sampai kita fokus mikir kiamat, akhirnya sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Meninggalkan ibadah tarawih, fokus ajar manah, ajar pedang-pedangan niku, ajar gelut, apa meru smackdown niku, betul apa malah. Lah sajak dajal niku awake cilik jak smackdown saged niku. Jadi fokus pada ibadah sama Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Monggo enten mulai. Pertanyaan tentang mriku live. Belum, baru 2 tadi. Baru 2. Monggo yang lainnya di sini. Yang mau tanya monggo. Apa sih? Kenapa, Mas? Rambut semir. Heeh. Apakah wudhu kita tidak sah? Semir-semir. Oh. Bukan semir. Iya. Itu muda-muda sih banyak rambutnya. Ya, semir. Mau teko. Ini enggak ada. Ini di sana. Twister sih. Tumben panganan yang gendang. Biasanya melempem. Wah, kawai. Jadi pertama kali tahun lalu saya ngisi alamin, sing paling enak lagi panganan. Nganyel ke ya. Emang seneng nganyel ke aku. Terkait masalah semir rambut. Masalah hal tersebut, para ulama dia mengatakan tidak boleh menggunakan semir. Yang disunahkan menggunakan henna. Henna itu apa? Wong kiri ngomongnya pacar. Sunnahnya pakai henna. Henna. Nah itu emang lebih utama. Tapi kalaupun pakai semir, saya cenderung kepada pendapat yang membolehkan, tidak apa-apa. Selama warnanya tidak hitam. Akan tetapi itu semiran itu kalau rambutnya sudah berubah, nek rambutnya ireng dikelir kuning niku. Nah, tapi buatan ubanan. Loh, ada beberapa warna yang sunnah, di antaranya warna merah, kuning, coklat. Itu warna yang sunnah. Dengan ampun aneh-aneh warna hijau. Apa meneh hijau, abang, kuning. Oh, bangjo, rambut. Rambut ya rambut bangjo, mandeknya traffic light.
Pas lampunya mati, abang-abang ngeten, tutupi hijaunya. Jadi justru dengan semir ini sebenarnya tujuannya kita nih, yaitu zaman dulu para sahabat Rasulullah SAW ketika perang mereka terlihat beruban, maka dipacar rambut mereka. Ya, warnanya tidak hitam. Karena kalau warna hitam menyerupai orang fasik. Menyerupai orang fasik nih ya, orang-orang kufar dulu suka menyemir rambutnya hitam. Orang Yahudi suka menyemir rambutnya berwarna hitam. Nah, makanya dikatakan menyerupai orang fasik. Berarti kita tidak boleh menyemir warna hitam. Kita semir, tetap semir rambutnya. Tapi kalau sudah beruban, kalau belum beruban, tidak perlu semir. Ya, jangan sampai yang beruban rambutnya, yang disemir jenggotnya. Ini kira konsen ini, tak konek ya. Jenggotnya orang kabeh gini semir. Lagi sing putih gini, band keren, kayak vokalis band metal. Jangan. Jadi yang rambut, yang bagian beruban aja boleh. Rambut, jenggot juga sunnah. Jenggot sunnah diberi henna. Ya saya menyarankan sekarang henna di mana-mana ada pacar. Lebih baik pakai henna pacar. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Nah, pastikan kalau jenengan betul-betul semiran buat rambut, pastikan selah-selah rambut jenengan ini semirnya hilang. Nah, semir zaman sekarang ini sama air gadok enggak tuh? Enggak. Yang kimia itu Enggak gadok? enggak bisa luntur itu. Ya wis. Ya wis anggap wae ra duwe sirah. Ya ra duwe sirah, duwe rambut, ra duwe sirah malahan. Anggap wae ra duwe rambut. Kalau enggak punya rambut, yang penting air mengalir sampai ke kulit. Ya, maka kalau bisa usahakan yang masalah apa? Semirannya dulu hati-hati. Ampun sembarangan sidik-sidik semir. Jadi semir. Ini kata semirnya ampun ireng nggih. Marasa niki rambut putih niku tasih ngetren kok. Jenengan kudu bangga kali warna putih niku. Tasih ngetren. Kalau ditanya nanti rambutnya separuh putih, separuh abang lagi. NKRI harga mati yo jenengan. Bakal ya. Monggo. Kencang. Toyo liyane. Enter mboten? Wah, dibuka gitu. Unake ganteng kok ya. Ganteng kok. Kok lali mau benak gitu ya. Sampun ubaran, Mas? Sampun. Hah? Sampun. Betul apa-apa. Sampun betul apa-apa. Nah, jadi kan ampun dongo ya rob kula pengen ubanan. Monggo, rencang-rencang liyane enten mboten? Kalau anu Bos, kita wudhu kan biasanya di kamar mandi bak kita kecil tuh. Apa nih? Bak itu kecil. Di bawah kula. Belum, tapi kerannya di atas Pak. Jadi kalau kita wudhu otomatis langsung nadah ke kerannya, jatuh ke bak. Itu gimana? Ya mustakmal loh. Airnya tidak bisa dipakai. Air yang diambil itu bukan air yang suci mensucikan. Jadi kalau memang seperti itu airnya tidak bisa dapat mensucikan. Jadi jenengan tidak bisa mandi besar pakai air tersebut. Kecuali embernya di bawahnya itu mungkin ukurannya kolam renang. Jenengan wudhu bawahnya kolam renang, boleh. Boleh. Tak wudhu sih, wudhu baik gede sak kolam renang, enten kerane niku. Mboten apa-apa. Boleh kalau seperti itu, tapi nek ember tok enggak boleh. Airnya kan kecil. Enggak bisa. Di bawah 2 kula itu kan berarti. Di bawah 2 kula enggak bisa. Airnya yang dari ember itu tidak bisa digunakan untuk mandi besar, tidak bisa digunakan untuk wudhu. Yang dari ember tersebut. Kecuali tadi baknya sok ambal-ambal. Tapi kalau airnya mengalir terus, Bos? Mengalir dari mana airnya? Keran itu. Nah, kan kerannya nyala. Lah ngendep nang isor to, regetane. Sami mawon. Enggak bisa. Enggak bisa. Kurang dari 2 kula enggak bisa.
Walaupun air nyala, walaupun ada gil pendapat lemah katanya mengatakan boleh, tapi saya tetap berkata tidak bisa. Seperti itu. Walaupun air nyala terus. Enggak mas? Di tanggal apa? Bah? Ukurannya litolnya kemarin saya bawa kitab kemarin ini itu kok kitab malah rano senako. Jadi pas ketinggalan kita hapusin aku. 2 lit. Kalau enggak salah berapa litol ya? Di Indonesia kan ya, coba ya. Ada kullatain. Kullatain. Hmm. 500 ritol berarti piro aku ya 90 mitkol si mungkin ini ngomong rasa ngomong ritol ngomongin liter tapi bukan liter itu 500 ritol ini berarti 1 ritol itu berapa ya 90 mitkol si ritol ini berat ini kok. Ritol ini satuan beratnya. Ritol nih sih. Nek luasnya berarti kalau tidak salah 60 kali 60 kali 60 enggak salahnya Pak tak buka sih. Si. Saya kemarin saya ada orang yang tanya tak jawab sama saya waktu itu pernah dan. Nah, wis terjawab nih. Ya. Jadi 2 kulah ini kurang lebih kalau air ukurannya 216 liter. Ini anak ngambil dari Takriratus Sadidah ya. 200 menurut Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah 216 liter. Menurut Bib Ali bin Hasan Al-Kaf ini 217 liter. Nah, kemudian menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili 270 liter. Apabila wadah yang digunakan adalah wadah berbentuk persegi 4. Bentuk persegi 4, maka panjang, lebar, dan kedalaman wadah tersebut adalah 1/4 dirok. 1/4 dirok. Ya. 1/4 dirok. Berarti segini ya. 1/4 lagi. Ono 1/4 lagi. 1/4 dirok nih. Ini 1/4 dirok nih. 1 dirok. Kemudian apabila wadah yang digunakan adalah wadah berbentuk persegi 3, nek bae persegi 3 niki aneh iki. Ketiga adalah maka panjang ketiga sisinya adalah 2,5 dirok dan kedalamannya 2 dirok. Oh, ya. 48 cm 1 dirok tuh. 1 dirok tuh 48 cm. Oh, semua ini sentimu piro? 48 cm. 1 dirok. Cuma ukuran tangan dewasa. Ukuran tangan dewasa, bukan tangan anak-anak. Ukuran tangan dewasa, ini kan 48 cm gitu. 1 dirok nih. Kalau tangan anak-anak beda, ini coba tanganmu, pirang senti? 30 paling ya. 30-an. Nah. Lain, tidak dengan dewasa, 48 cm kurang lebih, hakata. Seperti itu. Ulama salaf ya, saking hati-hatinya ada yang mengatakan 1 diroknya 60 cm. Saking hati-hatinya mereka katakan 1 dirok 60 cm. Jadi buat ambil apa? Aman, dilebihkan. Sama kayak jenengan keluarkan zakat. Zakat ini kan ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,75 kilo. Ya kan akhirnya orang-orang ngambil 2,8 supaya aman ngambil 3 kilo. Mengacak sidik ya. 3 kilo aman. Jadi lebih ikhtiyatnya mereka, bentuk kehati-hatian mereka. Tidak sembarangan dalam mengambil fatwa istilahnya mereka. Seperti itu. Agak. Itu mas. Pripun mas? Sudah. Mandi besar, baknya juga harus diperhatikan. Kalau airnya bekas itu di bawah 2 kulah, nyiprat jadi mustakmal. Makanya harus niat nawaitul ightiraf. Niatnya jadi ciduk. Jangan mandi besar di ember gimana? Harus nawaitul ightiraf. Saya niat tangan saya ini jadi ciduk. Jadi kan tangan mesti baik lagi kan? Kan ada yang netes. Ya kalau netes ini akhirnya jadi mustakmal.
Jadi bagaimana biar tidak mustakmal? Nawaitul ikhtiraf. Saya niat tangan ciduk. Jadi kalau tangannya masuk atau nyelup di bak, itu tidak, airnya tidak jadi mustakmal, tetap bisa dipakai. Tapi jangan sampai mandinya itu nyiprat lagi ke ember tersebut. Nah, kui adum sih dodok. Soalnya kolaknya itu singgol kanan bokong singgol kiri. Lah kui nek cebok ora bingung awakmu ya, jebret apa yang marah. Loh, ini harus perhatikan loh, nih masalah kamar mandi ini penting sekali nih ngangkat najis nih. Jangan sampai jangan cebok, air bekas nyebok itu nyipat. Putih kok beb, ya mutan najis. Kalau malah ada koko crunch yang tadi itu, ya jadi air najis akhirnya kan. Koko kani pun agak. Jadi seperti itu. Pasukannya beda. Kalau pakai shower, Enggak. Paling enak. Paling aman, paling enak pakai shower. Rak duwe shower nganggo selang. Selang drojok dari atas wis, mbok kerane ning ngisor. Mbok kerane ning omah ngisor bilang. Jenengan lantai loro kan ngisor mboten napa-napa wis drojok. Enggak apa-apa. Pakai selang itu aman, jangan mandi air mengalir. Atau jenengan bingung mandi besar, bingung. Dan jenengan atus dan bengawan spotnya nyemplung renang. Nawai terus. Nah, itu loh ghusla rofil hadasil akbar. Ya Allah, jebol langsung entas rampung. Jadi enggak perlu di dalam tuh gosok-gosok. Asah wis teles kabeh. Masa gosok-gosok. Sing kebangetan nek nyelup entas garing lah niku. Menungso apa mboten niku salah. itu nek nyelup kita harus nek pakai celana apa harus utuh. Apa? Pas renang nyelup. Yo nek utuh kabur kabeh. Wong adus wae sunahe mboten utuh kok jenengan. Mandi itu sunahe ndak ditutup. Nek adus napa jarian, terus mboten iki. Zaman ben niku adus jarian wong zaman saiki ngising utuh, adus utuh. Nguyuh wae utuh ajaib subhanallah. Apa nggo kathok resleting kecepit barang lah niku masalah niku. Apa ngaten niku. Jadi kalau mandi gitu terus di bocah-bocah gitu nek nguyuh aja sembarangan. Nah, najis kencing di pinggir itu najis, salatnya sah. Tidak boleh masuk masjid kalau dia kencing tidak dibersihkan. Orang tuanya tahu dia masuk ke masjid tidak boleh bawa najis ke masjid soalnya. Walaupun anak-anak kecuali nganggo pempes. Gelem lho pempes sih. Wah. Tumbas ke mami poko. Agak. Jadi seperti itu. Monggo, itu sampai tanglet. Satu pertanyaan lagi. Oh, enggak apa-apa. Dan jenengan kalau mandi di sungai itu ada ikannya, ada anaconda, ada buaya. Air roket ya. Jadi air tenang ini di atas 2 kula, sebagian besar ulama mengatakan makruh. Ya, sebagian besar ulama makruh. Cuma biasanya air tenang tersebut kan seminggu sekali dikuras ya. Atau anggap aja lah 2 minggu sekali dikuras. Pokoknya dibersihkan airnya nih. Sehingga air ini juga tidak taghayyar ta'muhu wa launuhu wa rihu. Tidak berubah warna, rasa dan aromanya. Jadi warna, rasa dan aroma tidak berubah, airnya boleh dipakai selama di atas 2 kula. Di atas 2 kula boleh dipakai, syukur-syukur dipancurkan kerannya. Jadi kerannya dipancurkan, insya Allah airnya jalan terus nanti, nah itu boleh buat pakai mandi, tidak apa-apa. Atau jenengan berendam di bak yang isinya air di atas 2 kula, boleh. Berendam, tapi habis itu air jadi buat mandi, buang aja airnya. Agak seperti itu. Ya kata, pripun? Terakhir, ini
Siapa? Enggak. Kalau biasanya kan kita orang awam tuh baru mandi besar terus wudhu meneh. Kita belum fatal membatalkan itu. Apakah mandi besar kita boleh buat sholat? Tidak usah wudhu lagi, langsung sholat apa boleh? Terus ini mandi besar, kalau mandi besar langsung sholat. Apa boleh kan? Biasanya ada bahkan dari kita tuh baru mandi besar terus wudhu meneh, padahal belum batal, belum syarat membatalkan. Terus ini dari Sandi Prakoso, terima kasih. Karena ini nganyel kita tapi idola tadi. Terus kapan-kapan diundang tentang mangu gila. Yo nek 15 ras itu kiamat yo. Jadi seperti ini. Untuk yang mandi besar, orang kalau jinabah atau ihtilam, khurujul mani, keluarnya mani, sebelum keluar mani pasti keluar apa? Keluar yang namanya madhi. Madhi itu warnanya bening. Ini sing hobi mimpi basah nih. Ya, itu sebelum keluar. Kalau mani itu warnanya butek, kayak susu, butek, baunya amis kayak telur. Ya, kalau madhi ini hampir tidak ada baunya mungkin, warnanya bening, kayak apa? Kayak apa? Hah? Hand sanitizer. Nah, ini sing kerep metu biasanya apal. Kayak hand sanitizer. Bening. Ini madhi. Nah, setiap orang mau keluar mani, sebelumnya keluar madhi. Madhi ini hukumnya najis. Mani tidak najis. Mani suci. Kalau mani najis, berarti kita tercipta dari najis. Maka tidak mungkin mani itu najis. Jadi dengan suci boten. Kotang letan nih, suci boten. Kotang leti pun. Anak najis, anak suci. Anak suci itu ya. Dibilang najis, malah tersinggung enggak? Tersinggung. Berarti kita suci, manusia ini suci. Ya. Manusia ini suci, terbuat dari mani. Mani ini suci. Cuma sebelum mani keluar, biasanya dahului nafsu. Nafsunya ini biasanya keluar lewat madhi. Madhi ini kalau keluar tidak ada rasanya, cuma nafsu dok. Kalau mani habis keluar, plong. Rasanya kayak, lega. Rasanya plong. Pokoknya ono rasanya, wah, wis saya tidak bisa membahasakan lah. Jenengan sudah tahu lah ya, sing ahli mimpi basah niki pun paham ya maksud saya ya. Jadi ada apa lega. Nah, maka otomatis kalau kita keluar jinabah berarti otomatis dahului dengan keluarnya madhi yang hukumnya berarti kalau keluar najis berarti wudunya batal tidak? Batal. Kalau mimpi wudunya batal. Lah kalau sama istri kumpul, saya tidak keluar madhinya, orang mungkin tidak kelihatan. Saya tidak batal wudunya. Lah kamu megang istrimu batal tidak? Batal. Jadi otomatis pasti wudunya batal. Tidak ada orang yang tidak batal. Kemudian mandi besar. Mandi besar itu syarat. Wajib. Tidak sah sholatnya. Disyaratkan diwajibkan orang harus mandi besar dulu. Mau megang Quran tidak boleh, harus mandi besar dulu. Karena wadahnya, tubuhnya itu dinyabah. Ada hadas besar. Ya. Tapi maninya suci. Jadi mani itu ya dengan umpama garing, cukup digaruk-garuk dok, dikerik-kerik dok, dibuang. Suci mani ini. Kalau mandi di celana nempel, harus dikucek. Makanya bapak-bapak ini kalau sholat subuh, monggo dicek dulu celana dalamnya. Loh saya bukan apa? Ini penting. Kenapa orang-orang dulu, mohon maaf ya, orang zaman dulu kalau sholat itu, biasanya celana dalamnya dilepas. Kenapa? Takut najis. Jangan dihina loh. Orang zaman dulu tuh malah pakai alim-alim. Takut najis, gitu. Bahkan mereka kalau setiap habis kencing, ambil air, dicipratkan celana dalamnya. Supaya apa? Tidak was-was. Orang zaman dulu ini malah pakai alim-alim malahan.
Ucap meski, wah, wong tua ora katokan. Jangan salah. Dia tidak pakai celana karena apa? Dia khawatir celananya bawa najis. Nah, jadi otomatis kalau mandi itu harus dikucek. Mandi dan wadi. Wadi itu kencing. Biasanya jenengan kalau keselen tuh kencingnya rodok ndet. Nah, kayak motor berebet nih biasanya. Nah, itu wadi. Berarti jenengan kecapean satu hari kegiatan full keluar kencing seperti itu namanya wadi. Ada wadi, ada madi, ada mani. Nah, maka biasanya sebelum mani keluar didahului dengan keluarnya mani. Dan setelah itu kan jenengan diharuskan apa? Dianjurkan untuk apa? Kencing. Supaya apa? Maninya bersih keluar dari kemaluannya. Supaya memastikan supaya jenengan tidak was-was. Dianjurkan kencing. Jenengan kencing batal enggak wudunya? Ya batal. Jenengan mandi besar terus sholat tidak boleh, harus wudu. Bahkan sampai ulama mengatakan sebelum mandi besar suruh wudu dulu. Bingung toh? Nah terus mandi besar nanti saya batal lagi, saya megang kemaluan. Jadi pegang tapi pakai bagian luar. Gak usah pakai bagian sini. Jenengan kalau megang kemaluan pakai bagian sini, tidak batal wudunya. Ya? Mohon maaf ya, orang lagi yang membatalkan itu batangnya, bukan telurnya. Jadi kalau telur kepegang tidak batal wudunya. Ada orang batalkan wudu dengan megang telur, itu tidak batal wudunya. Yang batalkan apa? Batangnya. Kalau itu pun kalau megang dengan telapak tangan. Kalau kena bagian yang ini, bagian luar sini, samping sini, bagian yang ini ya, yang kelihatan ini ya, batal. Harus bagian yang luar sini. Bagian sini tidak batal. Kalau bagian sini batal nih. Jadi harus bagian yang tidak kelihatan. Ya, bagian apa namanya kulit luar ya. Kulit luar. Jadi jangan nyentuh pakai ini tidak batal. Jadi kalau mandi gosok pakai ini. Lebih cepoknya pakai ini. Loh iya, kok guyu. Tenan iki. Lah mosok anggo penggaris loro kabeh awakmu. Apalagi zaman sekarang pakai spons, ya kan? Spons kan otomatis nggak nyentuh kan? Nah, jadi wudhu dulu baru mandi besar. Mandi besar jangan langsung mandi. Atau mandi besar wudhu, rampung wudhu, mandi, sampoan dulu. Supaya apa? Biasanya mani itu berkerak. Jadi tidak hilang kecuali dengan kasih sabun biasanya. Kasih sabun, terus hilang. Kalau zaman dulu kan mandi pakai batu kali. Nah, batu gosok tuh. Nah, sekarang pakai sabun setelah hilang baru niat mandi besar. Nah, itu loh ghusla fil hadatsil akbar. Sebelum mandi besar, ngambil bagian kemaluan depan dan belakang dulu. Nawaitul ghusla lirafil. Saya niat mandi lirafil untuk mengangkat hadatsil akbar, hadas besar. Fi hadaini, di kedua mahal lain, di kedua tempat ini. Lillahi ta'ala. Jadi depan atau belakang. Ini sak paket. Depan atau belakang sak paket. Jadi kalau jangan bersihkan sini, sini harus bersihkan. Bersihkan sini bersihkan. Jangan bersihkan sini harus bersihkan. Bersihkan sini harus bersihkan. Jangan. Sak paket. Kata. Fahim tum? Wah, ngerti ini fahim natok apa ya? Kata. Jadi seperti itu insya Allah. Cukup ya saya kira ya. Insya Allah. Dari jamaah ibu-ibu Listenbring ini ibu-ibu Losari jamaah Lestari ini loh. Mau tanya, bolehkah wudhu di kamar mandi? Lah biasanya wudhu jenengan yang pun di kula nggih sing kamar mandi nek wudhu niku masalahnya. Wudhu dimanapun boleh saja. Yang penting sesuai kaifiah yang saya sampaikan tadi, airnya kalau umpama air di bawah 2 kulah, jangan sampai air bekas cidukannya nyiprat. Jadi nyiduk terus numpahkan gitu ya. Jangan diciduk terus tangannya masuk ke dalam ciduk tadi, diraup kan enggak bisa. Jadi ambil dibasuh. Kan namanya membasuh, bukan mengusap. Ya. Kalau kepala ini diusap, kalau tangan, wajah dibasuh. Jadi seperti itu, dimanapun wudhu tidak apa-apa. Dan pastikan kalau mau wudhu kamar mandi tidak najis. Kalau emang kamar mandinya khawatir najis, usahakan nyepakno sendal. Sunnah. Masuk kamar mandi pakai sendal sunnah. Sendal dan penutup kepala. Orang lagi kopiahan sunnah. Tapi cukup kopiahan foto ini gambar ulama, kan itu salah nih. Atau terompah Nabi tidak boleh kamar mandi. Koko kembaran. Gambar terompah Nabi masuk kamar mandi tidak boleh. Ada gambar terompah Nabi ya. Tidak memuliakan Nabi ya. Kata.
Insyaallah cekap semanten nggih. Insyaallah semoga ilmu bermanfaat. Amin. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita Ramadan ini dan menyampaikan kita hingga Ramadan akan datang. Ala hadziniyah wa kulli niyatin sholihah jami'a syamil ahli khairin amin akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.